warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Indonesia sering dikatakan sebagai negara yang demokrasi. Lalu, bagaimanakah sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia? Untuk mengerti hal tersebut, yuk simak video berikut ini. Hai anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Pembahasan pertama, kita akan mempelajari dulu hakikat demokrasi. Hakikat dari demokrasi itu sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian, apa itu demokrasi? Adapun pengertian demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu demos dan kratein atau kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratein artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi dalam hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa demokrasi secara bahasa bermakna kekuasaan dari rakyat. Artinya, kekuasaan di suatu negara ini berasal dan bersumber dari keinginan dan kehendak rakyat. Demokrasi secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Di sini bisa kita lihat ada kata-kata tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Artinya rakyat diberikan kebebasan untuk memilih jabatan-jabatan publik dengan dukungan suara rakyat dan mereka juga memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. Artinya di sini rakyat diberikan keleluasaan atau hak untuk memilih dan dipilih. Memilih orang-orang tertentu yang sudah mencalonkan untuk jabatan-jabatan publik tertentu dan dipilih apabila rakyat tersebut menjadi orang yang mencalonkan diri. Kita sering melihat ya sistem pemilu yang ada di sekitar kita, di mana dalam sistem pemilu itu ada yang dipilih dan ada juga yang memilih. Itu adalah contoh kecil dari pelaksanaan demokrasi di negara kita. Yang pertama yaitu demokrasi yang berdasarkan dari titik berat perhatiannya. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi bisa menjadi atau dibagi menjadi tiga, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal itu sendiri menjunjung tinggi adanya persamaan di bidang politik dan tidak ada upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan di bidang ekonomi. Artinya diberikan kebebasan dan persamaan hak-hak rakyat itu dalam bidang politik, tetapi tidak ada pengupayaan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi karena di sini hak-hak pribadi amat sangat dijunjung tinggi. Berbeda dengan yang selanjutnya yaitu demokrasi material. Demokrasi ini berfokus pada menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Artinya bertujuan untuk terselenggaranya rakyat yang mempunyai tingkat atau taraf ekonomi yang setara. Dan di sini tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan persamaan di bidang politik. Jadi di dalam bidang politik rakyat itu tidak diberikan persamaan hak. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan demokrasi gabungan. Demokrasi ini mengambil kebaikan dari bentuk demokrasi formal dan demokrasi material yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Aplikasi demokrasi yang kedua berdasarkan ideologi. Demokrasi berdasarkan ideologi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau akrab dengan disebut demokrasi liberal dan kemudian demokrasi kerakyatan atau demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional didasarkan pada kebebasan atau individualisme dan kekuasaan pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi atau seperti halnya dibatasi oleh undang-undang dasar atau peraturan-peraturan tertentu yang berlaku di negara tersebut. Kemudian yang kedua adanya demokrasi rakyat. Demokrasi ini terbentuk atas dasar marxisme komunisme yang bercita-cita mewujudkan kehidupan tanpa mengenal kelas sosial. Jadi mengedepankan kepentingan rakyat, dan di sini
Demokrasi tersebut bertujuan menghilangkan kelas-kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya ada klasifikasi demokrasi yang ketiga, yaitu demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama demokrasi langsung dan yang kedua demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi langsung melibatkan rakyat dalam pemerintahannya. Artinya, setiap warga negara diikutsertakan secara langsung dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang yang dibuat oleh suatu negara. Di sini tidak hanya dalam pemilu saja, tetapi rakyat juga diikutsertakan dalam penentuan kebijakan atau peraturan dan juga undang-undang dasar tanpa melalui adanya perwakilan. Jadi memang benar-benar rakyat itu literally langsung banget gitu terjun dan ikut serta dalam proses demokrasi. Berbeda dengan demokrasi tidak langsung, di sini demokrasi tidak langsung dijalankan dengan sistem perwakilan melalui pemilihan umum. Seperti halnya salah satunya seperti di kita. Di kita itu kan memilih anggota-anggota dewan yang kemudian di dalam pemilihan umum. Memilih anggota-anggota dewan dalam pemilihan umum dan kemudian anggota-anggota dewan tersebut mewakili kita sebagai rakyat dalam proses penentuan kebijakan umum suatu negara kita dan juga pembuatan undang-undang di negara kita. Lalu demokrasi apa sih yang berlaku di Indonesia? Ternyata di Indonesia itu yang berlaku ialah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang dilandaskan atau dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kuncinya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan kepada sila-sila dalam Pancasila, terutama sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya dalam kehidupan demokrasi di negara kita yang berdasarkan kepada ideologi negara yaitu Pancasila dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan tujuan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian kebebasan individu di dalam demokrasi Pancasila dijamin, akan tetapi tidak bersifat mutlak seperti halnya demokrasi liberal tadi yang udah Ibu jelaskan. Akan tetapi dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu dijamin, namun tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Seperti halnya di dalam apa yang udah kita pelajari bersama di bab sebelumnya, yaitu tentang hak dan kewajiban asasi manusia, bahwa setiap orang itu memiliki hak asasi masing-masing. Akan tetapi pelaksanaan hak kita masing-masing itu dibatasi juga oleh hak asasi orang lain, di mana kewajiban kita sebagai manusia harus menaati hak tersebut. Nah, segitu kurang lebih penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita bahas selanjutnya di kegiatan diskusi kita di grup WA. Ayo kita maksimalkan kegiatan diskusi kita di grup WA.